Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan budaya. Salam Santri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Jadi perkenalkan, nama saya Lusriani. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Belitung Provinsi Bali. Jadi kali ini saya akan memberikan pembahasan budaya positif sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini awal tahun ajaran kita. Jadi momen yang pas bagi kita untuk memulai sebuah istilahnya pembaharuan. Pembaharuan bukan berarti sesuatu yang baru, tapi ini sudah pernah kita laksanakan. Tapi kita menggali lebih dalam dan kita istilahnya tingkatkan lagi. Yang mau kita yakinkan di sini adalah sebuah budaya positif. Budaya positif itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Nilai-nilai. Ini ada nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, yang tujuannya agar peserta didik, murid-murid kita nanti bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, dia penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi ini nilai-nilai ini adalah nilai-nilai universal Bapak Ibu yang kita yakini bahwa kita menginginkan siapapun orang tua kita sebagai pendidik juga menginginkan anak didik kita mempunyai suatu sikap pribadi yang kritis, ya, kemudian dia hormat dan tanggung jawab agar punya sikap-sikap kepribadian Pancasila. Selain yang ada paparannya oke. Di awal tahun pembelajaran, budaya positif yang paling atas itu bisa tercipta apabila didukung oleh lingkungan sekolah juga. Lingkungan sekolah ini yang mana? Ini kelas dan juga kumpulan dari warga-warga sekolah. Apabila semua warga sekolahnya mempunyai sebuah keyakinan untuk sebuah disiplin positif, untuk mempunyai sebuah cita-cita bersama mewujudkan sebuah disiplin positif, kita mulai dari awalnya pada pembentukan keyakinan di kelas. Kemudian mengerucut lagi, lebih spesifik lagi, kita bikin sebuah peraturan atau kesepakatan kelas. Kalau kita balikkan sekarang dari spesifiknya, kita mulai dari kelas, dari murid-murid kita bikin sebuah peraturan, menjadi kesepakatan, kemudian kita bikinkan keyakinan, kemudian keyakinan itu kita maknai menjadi sebuah istilahnya kesepakatan yang harus dipenuhi oleh semua siswa, dan ketika semua kelas itu melakukan hal yang sama, itu akan menjadi sebuah disiplin positif sekolah, lingkungan yang positif di sekolah, dan tercipta budaya positif di sekolah. Nah, itu intinya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Saya sudah melakukan hal ini kemarin. Jadi saya informasikan saya mendapatkan perwalian kelas yang cukup rawan. Dalam hal ini bukan rawan dalam artian berbahaya. Siswanya itu terdiri dari kumpulan siswa yang mungkin menurut informasi teman-teman ada yang aktif, hiperaktif. Aktif dalam artian dia bisa dikontrol asalkan kita tahu teknik atau caranya. Dalam artian ini kita perlu strategi pendekatan tertentu pada siswa-siswa yang memiliki kebutuhan dasar. Ada yang ingin dicintai penuh, dia harus dirangkul, dia harus didekati. Nah, kebetulan saya mendapatkan perwalian yang seperti ini. Banyak siswa yang seperti itu terdeteksi karena saya mendapatkan informasi dari beberapa guru di kelas 10. Dan di awal kemarin, masuk kelas kemarin, saya membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mereka menulis dalam sticky note yang seperti ini, kertas-kertas kecil, apa yang mau mereka buat sebagai peraturan di kelas. Kemudian peraturan ini akan mereka bikinkan paten dalam sebuah keyakinan. Jadi yang poin-poin yang sama pada yang dituliskan siswa nanti dibahas kembali, disimpulkan lagi dan membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, harapan saya ketika saya memulai dengan sebuah keyakinan kelas, siswa perwalian saya di kelas itu akan mempunyai disiplin positif karena dia sudah tahu ada suatu keyakinan, kesepakatan yang harus dia ikuti. Ketika dia melanggar, nah inilah kita berusaha untuk membuat, apakah kita memberikan sebuah hukuman
atau konsekuensi, ataukah kita akan membuat sebuah restitusi. Ini akan kita pelajari lebih lanjut ya Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan ketika sebuah keyakinan yang sudah terbuat jadi kesepakatan kelas, jadi sebuah disiplin positif ini dilanggar atau tidak dilaksanakan sepenuhnya. Oke. Mungkin saya mulai dengan sebuah teori dulu. Ini Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara juga dengan Dayen Bosen, seorang pakar pendidikan, memberikan sebuah definisi dari kata disiplin itu adalah kontrol diri. Jadi kita mengontrol diri kita untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini diharapkan sesuai atau mengacu pada nilai-nilai atau prinsip kebajikan yang universal. Jadi prinsip-prinsip kebajikan yang universal. Kalau kita mampu mengontrol diri kita, itu dipastikan untuk mencapai sebuah tujuan mulia, yaitu memiliki prinsip-prinsip atau nilai kebajikan yang universal bisa tercapai. Jadi kunci utamanya adalah disiplin. Oke, kita lanjutkan. Ini keyakinan. Saya mau bahas sedikit tentang keyakinan di sini. Kenapa saya memfokuskan pada keyakinan kelas? Karena pada keyakinan kelas itu dituangkan di sana ada nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas misalnya yang pertama, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Ketika nanti ada pojok baca di kelas, ada yang membaca buku dikembalikan pada tempatnya. Di sana ada poin keyakinan, ada nilai tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maksudnya orang lain di sini mungkin teman yang ada di sebelahnya tidak boleh diganggu ketika sedang ada proses pembelajaran. Nilai apa, keyakinan apa yang ditanamkan bisa menghormati orang lain juga diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti kita menghormati orang lain dan juga kita punya komitmen Bapak Ibu pada tujuan. Kita sudah membuat sebuah area dengan hadirnya kita 15 menit di awal, berarti kita menunjukkan bahwa kita memang berkeinginan, berkomitmen untuk hadir. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Itu ada keyakinan untuk tujuannya keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya mungkin bisa dibaca nih ke peraturan-peraturan mungkin yang tertuang beberapanya mungkin bisa dijadikan sebuah keyakinan jelas. Kita salurkan dulu itu Pak Ibu. Nah begini, jadi kita mendidik, benar ya? Kita tidak mengajar saja, tujuan kita tidak mentransfer ilmu saja, tujuan kita juga mau menanamkan budi pekerti. Jadi dalam hal ini ilmunya biar dapat, jadi karakter murid juga berubah. Itu pendidik Bapak Ibu nih. Jadi kita mau anak-anak kita memiliki disiplin diri, sehingga nanti dia bisa membentuk pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ketika mau memunculkan nilai-nilai kebajikan ini, diharapkan kita itu memiliki motivasi. Motivasi itu adalah sebuah kesadaran diri, sebuah kesadaran untuk melakukan. Tapi biasanya motivasi ini ada yang datang dari luar, ada berupa dorongan dari orang lain, ada berupa apresiasi, dan juga ada yang dari dalam atau intrinsik. Yang kita mau fokuskan adanya motivasi dari dalam diri. Dia sadar dengan sendirinya bahwa dia harus mempunyai sebuah disiplin agar dia bisa mewujudkan istilahnya tujuannya dia datang ke sekolah menjadi seorang yang mendapatkan ilmu pengetahuan juga dan juga berkarakter. Jadi sekali lagi disiplin diperlukan untuk membentuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang diharapkan di sini adalah motivasi dari dalam diri. Oke. Lanjutkan ya. Suatu keyakinan, jadi memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik.
akan lebih tergerak Bapak Ibu dan lebih bersemangat ketika dia menjalankan sebuah keyakinan. Apa yang sudah tertera dalam kesepakatan keyakinan kelas, kalau sudah semua siswanya memiliki motivasi untuk melaksanakan keyakinan itu dari dalam dirinya, mereka sadar mereka harus melaksanakan keyakinan itu, berarti disiplin positif itu akan bisa terlaksana. Jadi kalau ada siswa yang memang ikut-ikutan, hanya sekedar mengikuti peraturan, jadi mereka belum dikatakan maksimal memiliki motivasi intrinsik. Ada kemungkinan mereka juga akan nanti ketika ada suatu masalah timbul, mereka akan tidak melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu karena kurang kuat ya keinginan dari dalam dirinya. Ya, saya ilustrasikan begini Bapak Ibu nih, cobalah buka. Bapak Ibu boleh digenggam tangannya semua. Pak, buka Pak tangannya. Terima kasih. Ibu bisa dibuka tangannya. Terima kasih. Ibu, bisa dibuka tangannya. Ibu Dera, buka tangannya. Bu Ana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sebuah ilustrasi nih. Ketika saya ibaratkan sekarang analogi ini genggaman tangan, ini adalah kontrol. Ketika Bapak Ibu beberapa teman di sini saya ibaratkan sebagai siswa dan mau membuka kepalan tangan, berarti Anda memiliki kesadaran untuk bisa memiliki kesadaran dan kebutuhan bahwa saya memerlukan sebuah tuntunan, saya memerlukan istilahnya orang yang ada di samping saya untuk menuntun saya dan saya rela untuk melakukan apa yang disuruh. Nah, itu nih analoginya. Ketika Bu Ana tadi masih menggenggam, dia berat, tidak mau membuka, berarti apa kira-kira Bu Ana? Boleh Bu? Karena saya mengibaratkan seperti ini Ibu ya. Kalau saya melihat Ibu dan dengan apa yang dilakukan di kelas, oke. Terkadang saya sebagai guru juga mengalami ketika siswa itu tidak bisa, saya ingin memberikan solusi pada saya ketika dia tidak mau, apa yang harus kita lakukan? Itu makanya saya ingin menjadi yang berbeda dulu. Oke, terima kasih Bu Ana. Berarti di antara semua siswa kita pasti ada yang tidak mau dikontrol. Ketika ada yang mau dikontrol, berarti dia terpenuhi kebutuhan dasarnya, 5 kebutuhan dasarnya. Mungkin dia sudah berkecukupan dalam materinya, kemudian dia penuh dengan cinta kasih sayang, kita perhatikan dia, kita sayangi dia, dekati dia, kemudian penguasaan kebutuhan dia, kita akui kemampuannya, kita apresiasi selalu, berarti dia dekat dengan kita dan mau melakukan apa yang kita minta, itu kontrol kita. Kemudian juga kebebasannya, kita kasih dia kebebasan, berarti terpenuhi. Kesenangannya, dia senang ini, dia gaya belajarnya misalnya suka audio misalnya, kita kasih nonton video, berarti dia senang. Berarti ketika kita mau menjelaskan sesuatu, kita bisa kontrol dia sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana ya siswa yang menolak? Ya, kita kontrol. Nah, ya solusinya katanya ini ya, bagi siswa yang tidak bisa kita kontrol, katanya ini berarti dia punya alasan tertentu. Bisa jadi karena dia membutuhkan, kalau yang poin pertama kebertahan itu mungkin dari segi materi ini di luar konsep kita, ada beberapa mungkin yang materinya kurang, tapi dalam diri dalam proses pembelajaran mungkin tidak bisa kita jadikan alasan utama gitu. Biasanya dia tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Kalau ini dibawa dari keluarga, mungkin dia akan mencari perhatian di kelas, dan ketika kita mengontrol dia dengan sebuah keyakinan kelas, lakukan ini, dia ingin menunjukkan bahwa ini saya yang harus diterima keadaannya kalau mencintai saya. Kemudian begitu ya Bu Ana, dia ingin juga mendapat sebuah pengakuan bahwa dia mampu, dia ingin menunjukkan. Kemudian dia ingin mendapat kebebasan. Kenapa saya tidak boleh? Kenapa harus
bersepatu hitam gitu, nggak boleh bersepatu yang lain. Dia ingin kebebasan gitu. Dan kemudian dia ingin kesenangan. Kok itu aja yang disuruh mencatat aja. Catat anak-anak, ini materinya, tonton videonya. Oh, catat aja. Kok seperti itu aja. Padahal saya tak senang begitu. Tapi kan dia tidak mau pada akhirnya memperhatikan pelajaran kita. Nah, itu mungkin salah satu alasannya, ada salah satu di sana dari kebutuhan dia tidak memenuhi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau pertanyaannya gimana? Apa kita harus hukum dia? Tidak mau ya mengikuti pelajaran saya dengan serius. Saya hukum kamu, apakah seperti itu? Konsekuensinya kamu harus begini ya, karena kamu tidak mengikuti pelajaran saya serius, kamu harus begini ya. Kemudian apakah kita restitusi? Istilah yang baru bagi saya juga, ini yang baru ya, sesuatu yang baru, karena selama ini yang saya kenal adalah saya kasih hukuman kamu, di konsekuensi kamu kalau tidak mengikuti pelajaran saya dengan serius selama ini. Jadi ini adalah paradigma barunya Bapak Ibu ketika kita mau menerapkan sebuah disiplin atau kontrol pada siswa dengan restitusi. Tapi sebelum ke sana, Bapak Ibu, sebelum mengacu pada restitusi ini, kita mau bedakan dulu hukuman atau konsekuensi. Sejauh ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, hukuman itu seperti apa sih? Boleh saya mendengar beberapa pendapat dari Bapak Ibu. Kalau hukuman itu terkesannya seperti memberikan apa, paksaan ya? Dipaksa. Sanksi. Sanksi itu berarti ketika dia tidak melakukan sesuatu, kamu diberikan sanksi. Apakah berupa fisik? Kebanyakan nggak selalu ya. Bisa berupa fisik, bisa juga berupa non fisik. Kemudian di sana ada poin. Ketika nanti hukuman itu diberikan, dia punya konsep diri begini. Oh, saya melanggar sesuatu, saya dihukum. Jadi saya membuat ada konsep di sini. Saya adalah seorang anak terhukum gitu. Saya adalah seorang yang terhukum. Kemudian ketika dia tahu ketika melanggar pasti akan ada hukuman, dia cenderung akan menyembunyikan kesalahannya dengan menutupi, dengan bisa marah-marah dia. Kemudian ketika dikasih hukuman, ada efeknya enggak? Ya. Ada kemungkinan rasa bersalah? Mungkin. Tapi juga merasa kesal juga dia bisa, karena dia merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya ketika hukuman itu diberikan. Nah, itu hukuman satu poinnya Bapak Ibu. Ini konsekuensi. Kalau kita bedakan dengan konsekuensi, di sini kita mulai istilahnya menanamkan kesadaran bahwa ini loh ada peraturan. Ketika kamu langgar, ini yang harus dilakukan agar tidak terjadi pengulangan itu. Kemudian tidak nyaman ada pada anak, ya akan terjadi tidak nyaman. Kemudian ini konsep diri yang baik sebenarnya Bapak Ibu. Konsekuensi ini ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai pengganti dari kesalahannya. Kalau hukuman, sanksi, kamu harus melakukan ini karena kamu berbuat kesalahan. Kalau konsekuensi, ada sesuatu yang dilakukan untuk menggantikan kesalahan yang sudah diperbuat. Itu ya intinya, kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kita mau mengklasifikasikan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu dikategorikan sebagai catat karena datang ke sekolah terlambat. Hukumannya apa? 100 kali menulis saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu apa, berupa sanksi fisik Bapak Ibu? Ada psikisnya kena nggak kira-kira ketika dia melakukan tulisan 100 kali? Apakah nanti dia akan punya kesadaran nggak ketika dia menulis 100 kali sesudah pelanggaran itu datang terlambat itu? Ada perubahan kira-kira? Tergantung ya Bapak Ibu, tergantung siswanya. Kadang dia merasa bersalah, kadang dia ya yang penting saya bikin saja, biar sudah karena belum ada kesadaran.
Saya ambil yang contoh yang lain ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi anak ini mencoret kertas tugas temannya sengaja dicoret. Mungkin dia istilahnya antara dia tidak mendapatkan pengakuan atau kasih sayang untuk mencari sebuah eksistensi di kelas. Dia ingin gitu diperhatikan, kertas temannya itu dicoret. Apakah kemudian diberikan sebuah tindakan oleh guru menggantikan kertas teman yang telah dicoret? Jadi ini adalah sebuah konsekuensi. Jadi ada sesuatu yang dilakukan karena sudah membuat kesalahan. Kemudian dua poin terakhir Bapak Ibu, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maaf ya Bapak Ibu ya, murid tidak diperkenankan jadi melepas sepatu karena ada peraturan mungkin di sekolah harus bersepatu hitam, dan pada saat itu siswanya tidak menggunakan sepatu hitam, jadi dia harus melepas sepatunya dan nyeker istilahnya seharian. Nah, ini tergolong ke dalam hukuman Bapak Ibu. Jadi ada secara kesadaran yang akan didapatkan tergantung dari siswanya. Kalau dia punya kesadaran merasa bersalah, dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Kemudian itu mungkin akan dipertimbangkan lagi karena ada psikisnya juga, dia akan merasakan malu atau tidak kira-kira ketika tidak pakai sepatu sendirian pasti akan malu ya. Dan itu rasa malunya, ada konsep negatif di sana tertanam pada diri anak. Hari ini saya malu sekali dilihatin teman. Nah, itu dia sudah mulai down di sini. Saya jadi pusat perhatian cuma karena pakai sepatu. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini biasanya kalau pelajaran PJOK terkait dengan jasmani, lari itu kan biasanya untuk pemanasan ya. Jadi ketika dia terlambat disuruh lari, apakah ini istilahnya menghukum? Kalau menurut Bapak Ibu, fisika itu hukuman atau Ibu? Hukuman gitu. Kalau di PJOK, jadi pelajaran PJOK kan memang untuk melatih fisik ya. Kegiatannya di awal biasanya memang pemanasan lari. Jadi lari itu dianggap sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi ketika selama 10 menit disuruh lari 2 kali, jadi itu bukan hukuman, dia melakukan sesuatu yang kompensasi, jadi konsekuensi. Dia tetap menjadi perhatian temannya. Jadi tetap dia ketika silakan Ibu. Kalau menurut dia sih, tapi itu sebuah hukuman karena dia melakukan sesuatu itu sendiri, tidak bersama dengan teman-temannya. Bisa menurut saya itu bisa dikatakan sebagai hukuman. Jadi bisa dikatakan sebagai hukuman ketika dia menjadi pusat perhatian. Dia sendiri yang melakukan itu, tidak ada teman yang lainnya. Terima kasih Bu masukannya. Jadi ini clear antara hukuman dan konsekuensi dua-duanya. Saat ini paradigma ini mungkin harus kita lebih minimalisir. Begini, kalau saja anak-anak saya bisa disiplin, pasti mereka akan belajar. Disiplin di sini yang kita tahu kan biasanya patuh pada peraturan. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu mendisiplinkan siswa itu juga hal yang menantang? Kira-kira? Iya, setuju nggak? Saya juga setuju. Dan saya juga merasa kadang sulit ya untuk mendisiplinkan siswa dengan keberagaman, keunikan karakter mereka. Ini ada teori katanya Bapak Ibu dari William Glasser, control theory choice, bahwa ketika kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Jadi perilaku itu, bahkan perilaku yang tidak kita sukai pun yang mungkin tidak pernah kita lakukan, di luar kebiasaan kita lakukan itu pasti kita punya alasan. Kayak tadi antara mau membuka dan menggenggam itu kontrol kita sendiri yang mempunyai kontrol. Jadi di
sini pendidik kita diharapkan punya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini harus dipilih Bapak Ibu dan kita sesuaikan dengan kondisi, tapi diharapkan poin yang kontrol yang kelima lah yang akan kita lebih kedepankan nanti sebagai paradigma baru. Sebagai penghukum, kalau kita setiap hari menghukum Bapak Ibu, mungkin kita akan dilabel ya sebagai guru killer, tukang hukum murid. Siswanya takut sama kita, tapi mungkin tidak ada perubahan sikap yang diperlukan. Membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika siswa itu melakukan sebuah pelanggaran, kesalahan, kita seperti menyindir-nyindir. Jangan nanti seperti ini ya, dia sering sekali terlambat. Salah dia. Tolong di poin kedua ditinggalkan lagi. Sebagai teman, ada yang pernah Bapak Ibu sebagai teman berteman dengan siswanya? Ketika kita sebagai teman, gimana reaksi siswa Bapak Ibu? 11-2, 11-3, Apakah mereka 11-4 lebih terbuka? Ketika lebih terbuka, ada lapangan yang upacara. Sekali lagi yang 11-1, 11-2, 11-3, anak-anak 11-4 yang kita jadikan kumpul di teman depan lapangan secara upacara. bisa kita kontrol, tapi ada beberapa momen mungkin sepertinya mereka tidak bisa memposisikan kita sebagai guru. Adakah seperti itu dirasakan ya? Karena kita disamakan kayak temennya gitu, kayak apa istilahnya? Pernah pengalamannya begitu, kayak gimana misalnya? Tidak dihargai sebagai guru, itu kayak temennya. Mungkin ada beberapa guru yang menganggap murid itu sebagai temannya, tapi mereka kurang kontrol, jadi tidak ada jarak antara guru dan murid. Itu disamakan ke guru yang lain. Dan itu disamakan ke guru yang lain, kayak temennya. Kok gitu sih? Gitu. Kita kayak dibercandain dia, bener ya. Kita pakai dia nggak suka bercanda sama kita pada hal-hal sesuatu yang mungkin sensitif sifatnya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian yang poin keempat, posisi kontrolnya sebagai pemantau. Ketika kita membuat sebuah keyakinan di kelas, kita memonitor ceritanya. Sudah mereka melakukan ini ya, sudah melakukan itu ya, sudah yang saya mau mereka kerjakan ya. Nah, itu sebagai kontrol. Posisi yang terakhir ini diharapkan sebagai manajer. Manajer itu kayak gimana sih gambarannya? Ada yang ingin kasih masukan nih manajer itu? Manage, Kita memanage kegiatan mereka, tapi kita tetap bukan kita menyuruh mereka ini, tapi kita 11-1 sampai 11-4 silakan segera kumpul di depan lapangan upacara anak yang laki-laki. Terima kasih Bu Yus. Manajer Ibu sudah tahu ya semua bahwa seorang manajer tugasnya tidak hanya mendelegasikan sebuah tugas, ini tugas yang harus dilakukan, ini sesuatu yang harus dipatuhi, tapi juga dia istilahnya mendampingi ketika memang ada sesuatu yang dilakukan tidak bisa dilakukan, dia mendampingi, memberikan solusi. Kemudian ketika ada kesalahan dilakukan, pasti dia akan berusaha meluruskan. Kan begitu ya posisi manajer. Pokoknya seorang manajer itu berbuat yang terbaik agar tujuannya bisa tercapai. Ibarat kata dalam sebuah perusahaan, dia punya goal, ketika pekerjanya tidak bisa maksimal melakukan, dia akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Kesalahannya di sini harus diluruskan biar kita bisa mencapai target misalnya. Itu adalah konsep manajer ya. Terima kasih ya. Berarti diharapkan kita nanti dari 5 posisi kontrol ini akan membangun sebuah paradigma baru dengan menjadi seorang manajer dalam pendidikan ya, bukan dalam sebuah perusahaan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kontrol pada murid, apabila terjadi masalah pada pertanyaannya Bu Ana bisa kembalikan, dan murid itu tidak bisa kita kontrol, hindari pada hukuman atau konsekuensi, kita mulai dengan sebuah restitusi. Karena kita punya 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol. Jadi restitusi ini seperti apa? Oke, ini restitusi. Kita menciptakan sebuah kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, mereka buat kontrol, mereka berbuat kesalahan. Jadi kita kasih kesempatan
kesempatan apa yang mereka bisa lakukan biar satu kesalahan itu bisa diperbaiki. Jadi mereka yang menggagas sendiri agar bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Sebentar Bapak Ibu, saya akan memutarkan video di sini. Disimak ya. Mohon maaf, suaranya tidak begitu jelas, banyak teks atau mungkin sedang. Yang namanya restitusi itu mungkin saya akan putar kembali, kita lihat kembali, analisa kembali bagian-bagian intinya mungkin. Jadi di sini permasalahannya bahwa siswa ini di kelas dia diejek dengan temannya, kemudian dia membalasnya. Jadi dia mengadu kepada guru sebagai seorang guru yang bertugas di awal. Kita harus mendengar dulu apa permasalahannya, kita menstabilkan identitas, seperti apa kondisi anak itu saat itu, apa yang ingin dia katakan, dia sampaikan, kita dengarkan ya. Kemudian kita lihat lagi, ketika kita mendengar masalah, mungkin kita akan seperti memberikan pembelaan bahwa ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan, di sini bahwa dia dikatakan sesuatu yang dikata-katain, istilahnya dalam bahasa Indonesianya diberikan pelabelan sama temannya, memang wajar ketika dia akan merasa marah dan dikatakan sebagai tukang fitnah katanya sama temannya. Ekspresi marah itu pasti sesuatu yang wajar. Secara tidak langsung di sini kita menerima bahwa sikap yang diberikan oleh temannya itu tidak benar, bahwa wajarlah kita sebagai manusia normal untuk merasa tersinggung. Jadi ini ini siswanya ditanyakan kembali apa reaksi siswa tersebut ketika ada salah satu temannya menuduh atau memfitnahnya. Di sini bapak gurunya berusaha melakukan sebuah tindakan validasi tindakan yang salah. Apa yang salah yang dilakukan oleh temannya sehingga dia melakukan reaksi seperti itu. Jadi validasi berarti meyakinkan kembali apa sih alasannya ketika ada sesuatu tindakan dilakukan, itu intinya. Jadi menanyakan alasan sebuah tindakan salah yang dilakukan. Validasi. Kemudian bagian ketiga adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Di sini ada menanyakan keyakinan. Dikembalikan bahwa keyakinan kelas itu memang sudah dibuat, kemudian diingatkan kembali siswanya apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas, dan pastinya ketika siswa itu memiliki kesadaran, kontrol, dia pasti akan tahu bahwa itu sikap yang tidak benar dan di luar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya.
terakhir setelah memiliki kesadaran, dia ditanyakan kembali bagaimana yang harus dia lakukan, apa yang dia harus lakukan agar dia bisa kembali memiliki sebuah keyakinan. Jadi di sini si anak ini ditanyakan oleh gurunya, ketika marah-marah itu tidak bagus dan apa yang harus dilakukan agar tidak menjadi sebuah berlanjutan atau di luar kontrol, jadi seorang yang pemarah atau tidak menghormati, atau istilahnya akan terjadi menimbulkan suatu perkelahian atau adu mulut. Jadi apa solusinya, apa jalan keluarnya. Jadi siswa itu diarahkan untuk bisa menemukan jalan keluar yang sesuai dengan keyakinan kelasnya untuk memperbaiki masalah. Yang bagian yang poin terakhir Bapak Ibu. Jadi yang pertama paling bawah menstabilkan identitas. Oke. Jadi di awal kita tidak boleh hanya mengkritik murid yang sedang katakanlah punya identitas gagal, dia tidak sesuai dengan keyakinan. Jangan dikritik, didengarkan dulu, bahwa setiap orang kan juga berhak untuk didengarkan pengakuannya. Kemudian ajukan pertanyaan yang seperti ini. Bahwa di sini kita tidak menanyakan kesalahannya, tapi pada fokus memperbaiki masalah. Kemudian yang kedua, yang sisi ke atas lagi sedikit itu Pak Ibu, validasi tindakan yang salah. Jadi memenuhi kebutuhan tertentu, di sini siswanya kembali ditanyakan poin yang salah yang seperti apa. Jadi setelah dia mengenali kesalahannya, kemudian kita juga menanyakan apa alasannya melakukan hal kesalahan tersebut. Poin pada sisi bawahnya. Oke, saya lanjut. Pada sisi 3 menanyakan keyakinan. Jadi di sini kembali mengembalikan istilahnya apa yang sudah dia pahami pada keyakinan kelas, perilaku yang seharusnya dia kontrol. Jadi memperbaikilah kesalahan yang sudah dia buat dari dirinya anak itu sendiri, ditanyakan, digali sendiri, digali kembali pada diri anak itu. Jadi beberapa poin pertanyaannya seperti disalami. Jadi kembali mengingatkan nilai-nilai yang sudah disepakati. Jadi yang idealnya itu seperti apa, gambaran kelasnya. Jadi Anda itu mau jadi yang seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tiga konsep pada segitiga restitusi. Saya skip aja ya. Jadi lagi sedikit Bapak Ibu ya, ini terkait dengan ciri-ciri dari restitusi, bahwa satu, bukan untuk menebus kesalahan ya. Kalau konsekuensi itu ada unsur menebus kesalahan, tapi ini untuk belajar dari kesalahan. Jadi sesudah melakukan kesalahan kita belajar, dan itu kita tidak akan mengulangi lagi sehingga kita tahu. Next, yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, kita menawarkan, bukan memaksa melakukan sesuatu, bukan berupa sanksi Bapak Ibu kalau restitusi itu ya. Jadi yang keempat menuntun ke dalam diri, jadi membalikan pada siswa itu apa yang sudah dia yakini, sadari di awal agar kembali terkontrol. Itu poin keempat. Poin yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebenarnya apa sih yang kurang ketika kontrol diri atau keyakinan itu tidak dilaksanakan, apa kebutuhan dasarnya yang kurang, tidak terpenuhi dari kebutuhan materi, makanan sambal pangannya, ataukah kasih sayang, ataukah
kemampuannya, kemudian apakah kebebasannya Bapak Ibu di poin yang ke-5. Kemudian yang ke-6 bahwa restitusi adalah cara memperbaiki diri. Yang ke-7 dia fokus pada karakter bukan pada tindakan, jadi karakternya mulai diperbaiki. Kemudian juga solusi, apa yang bisa dijadikan solusi kalau restitusi itu fokus pada solusi. Nah, poin yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, bagaimana biar bisa dia kembali diterima di kelompoknya, biar tidak ada pelabelan, dia dicap dan dia merasa minder, atau istilahnya kalau pada hukuman dia seperti terkena stereotip atau label di depan teman-temannya. Nah, itu ya ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Bahwa paradigma baru kita ketika siswanya itu tidak bisa kita kontrol, tidak memiliki disiplin atau melanggar dari sebuah keyakinan kelas, tolong dihindari mungkin sekarang untuk menghukum, untuk memberikan konsekuensi, tapi kita lebih pada intinya membuat sebuah restitusi seperti ngobrol, kita adakan obrolan dengan siswa itu dengan satu menstabilkan identitasnya, bahwa kita tahu bahwa yang namanya kesalahan itu pasti dilakukan oleh semua karena kita manusia dan yang sempurna adalah Tuhan, jadi wajar. Jadi di sini kita istilahnya menerima sebuah keadaan bahwa salah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa yang salah itu memang tidak bisa ditolerir. Jadi yang salah itu pasti ada alasannya kenapa melakukan sesuatu. Jadi kita telusuri itu seperti mengadakan percakapan dalam dengan anak, ngobrol dengan anak itu. Jadi alasannya mengapa melakukan sebuah kesalahan atau di luar dari apa yang sudah kita kesepakati, orang sudah menanyakan. Kemudian yang poin yang paling penting ini menanyakan keyakinan ini apa solusinya yang bisa kita tawarkan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi solusi itu dari dia sendiri, menggali dari kesadarannya dia sendiri, bukan kita yang kasih kok kamu harus melakukan ini sebagai hukuman karena kamu melakukan kesalahan. Tidak, Bapak Ibu. Kemudian sebagai konsekuensinya karena kamu kesalahan, kamu lakukan ini ya, jadinya selesai. Tidak pada di sana saja selesai, tapi pada sekarang lebih pada menggali dari siswanya karena sebuah kesalahan dilakukan, apa yang dilanggar, solusinya dari Anda apa? Jadi perbaikan dari dalam dirinya, motivasi dia untuk kembali pada sebuah keyakinan kelas. Jadi itu intinya Bapak Ibu. Poin yang paling penting adalah di sini pada penerapan disiplin positif segitiga restitusi. Inilah akhir dari presentasi saya, Bapak Ibu. Istilahnya pembahasan. Terima kasih. Jadi sekian. Mungkin kalau ada masukan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, saya persilakan sudah saran atau masukan mungkin terkait dengan penerapan disiplin positif pada sekolah kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berkomentar terhadap usaha kita untuk mendisiplinkan siswa, mengontrol siswa agar tetap pada keyakinan kelas, dan ketika dia keluar dari keyakinan kelas membuat sebuah kesalahan, kita tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, tapi menambahkan pada restitusi, segitiga restitusi. Gitu. Ada Bapak Ibu kira-kira yang mau memberikan saran atau masukan atau mungkin pandangannya mungkin terhadap paradigma baru. Jika saya katakan mungkin paradigma baru karena saya sendiri juga, oh iya, saya mulai berkesadaran. Dulu saya lebih banyak menghukum, lebih banyak memberikan konsekuensi kalau dari saya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan mungkin sedikit Bu Sriani, kita dihadapkan pada suatu masalah di semester lalu dengan anak yang sampai ditempatkan di kelas lain. Kalau kita lihat latar belakang anak itu kan sebetulnya background keluarga yang katakanlah broken, sehingga bagaimana cara kita membuat keyakinan kesadaran, karena dimanapun dia ditempatkan rasanya keyakinan dan kesadaran itu tidak begitu muncul gitu, kalau dilihat dari perkembangan anak itu.
Ini yang lebih sulit dibandingkan dengan sedikit merubah karakter siswa dari tidak punya malu supaya malu, itu mungkin lebih bisa. Tetapi karena latar belakang orang tua yang broken seperti itu, rasanya lebih sulit untuk merubah keyakinan dan kesadaran. Nah, teknik apa kira-kira di sini yang bisa dilakukan untuk merubah itu supaya punya keyakinan yang besar? Terima kasih Bung Yi. Jadi ini sebuah pertanyaan, mungkin juga istilahnya kita bisa bahas bersama ya, Mas Iri. Ini permasalahannya bahwa di siswa itu dia di dalam lingkup keluarganya dia sudah bermasalah, bukan masalah itu ada di kelas, di sekolah. Tapi dibawa ke sekolah. Tapi masalah yang dia punya di keluarga, yang dikatakan tadi broken home, dia kurang kasih sayang di keluarga, itu terbawa ke sekolah. Nah, kalau dalam menurut saya, pendapat pribadi, memang di sini harusnya ada sebuah kita jadi kerjasama dengan konseling ya Bapak PBG. Kalau menurut saya, konseling Niki kan berusaha memberikan istilahnya pendekatan. Kalau di keluarga itu memang istilahnya tidak bisa dicampuri, setidaknya menghadirkan orang tua ke sekolah dengan berkonsultasi dengan konseling. Tapi di sini kita tidak punya tenaga ahlinya, Bu, psikolognya ya Bu ya. Kita memerlukan tenaga ahli karena itu sudah di luar dari jangkauan segitiga restitusi Niki karena ada di sekolah. Di segitiga restitusi ini kan kita mengawali dari masalah di sekolah. Ini kan efeknya ya. Jadi sumber masalahnya seharusnya kita perbaiki dulu. Tenaga ahlinya kan yang memang benar tahu sebuah masalah terkait keluarga dan perhatian kasih sayang itu kan seorang psikolog ya. Dalam hal ini mungkin kita belum punya akses sehingga kejadian kemarin itu kita tidak bisa istilahnya mengadakan komunikasi jujur dengan keluarga. Jadi untuk segitiga restitusi ini seperti apa? Kita mungkin cuma pada istilahnya pada menerima bahwa okelah dia punya masalah dalam keluarga. Identitasnya dia adalah dia bermasalah di keluarga, dia broken home. Kemudian validasi tindakan yang salah bahwa dia sebuah pada di kelas ya seperti apa mungkin tindakannya kalau siswa yang satu ya itu tindakannya tidak belajar tidak pada fokus, dia tidak fokus belajar, kemudian tidur di kelas sehingga situasi itu mempengaruhi teman yang lainnya. Itu kan berdampak juga, walaupun masalahnya di rumah tetapi dibawa ke sekolah berdampak kepada siswa yang lain. Akhirnya motivasi belajar anak di kelas itu menjadi sedikit terpengaruh oleh situasi yang ada. Makanya perlu kan tindakan seperti ini, walaupun tidak masuk dalam segitiga institusi ini, tapi tetap menjadi sebuah permasalahan di sekolah. Terima kasih Bu. Kita mau fokuskan pada action tindakan anak itu ketika dia kurang kasih sayang di rumah, dia bawa ke sekolah menyebabkan dia tidak motivasi belajar. Berarti tidak motivasi belajar itu karena membawa sebuah beban di rumah. Berarti beban di rumah itu harus diselesaikan dulu. Tapi yang memberikan efek kepada teman, mengganggu teman ini yang mungkin harus kita restitusi Bu ya. Bagaimana dia harusnya memperbaiki kesalahan agar tidak mengganggu teman. Ketika mungkin kita akan kasih solusi, konsultasi dengan mereka masalahnya, tapi jangan mengganggu teman kan begitu ya seharusnya seperti itu. Jadi biar dia tidak mengganggu teman, mungkin di sini di luar dari segitiga restitusi. Kalau posisi duduk mungkin juga mempengaruhi yang dia. Ada beberapa siswa yang kalau dia diposisikan duduk dengan teman yang istilahnya sesama jenis atau dia punya hubungan baik, akan dia cepat menularnya. Tapi kalau ketika posisi duduknya sebagai alternatif solusi masalah, duduk di luar dari segitiga restitusi, dan dia dudukkan dia dengan jarak masih tinggi. Tapi kembali lagi duduk dengan berjarak itu juga menyelesaikan masalah mungkin. Kembali lagi Niki harus koordinasi dengan guru BK dalam hal ini nih. Jadi guru mata pelajaran
menginformasikan kepada mereka permasalahan dasarnya, kemudian untuk tindakan yang salahnya ditanyakan kembali pada keyakinan apakah tindakan mengganggu teman itu benar enggak, seharusnya seperti apa. Mungkin sampai di sana aja, mungkin ganti action nyatanya dari kita sebagai pengajar pada saat itu terjadi, kita posisikan dia mungkin menjauh dari teman yang sering diajak ngobrol, dengan menjauh mungkin diharapkan meminimalisir, tapi tetap masalah tetap ada mungkin itu di luar dari segala institusi mungkin itu mungkin diharapkan bisa pembahasan kita. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kita cukupkan ya Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini menyita waktu Bapak Ibu. Jadi pembahasan pada hari ini yang cocok yang sedang dengan para wisanti. Terima kasih Bapak Ibu. Om Swastiastu. Pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Srianing, budaya positif di ruang kelas. Apa yang saya dapatkan pada hari ini adalah hal yang sangat luar biasa, menambah wawasan saya selaku guru di sekolah ini. Hal yang positif yang saya dapatkan pada saat pengimbasan ini adalah bahwa dengan segitiga restitusi ini kita mampu memecahkan permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu saya merasa sangat bermanfaat kegiatan ini. Semoga kedepannya banyak lagi teman-teman yang memberikan pengimbasan positif kepada kami, sehingga kami menjadi guru bisa lebih meningkatkan kemampuan diri kami untuk mengajar dan mendidik di sekolah ini, sehingga hasil dari proses ini bisa menghasilkan siswa yang berprestasi, siswa yang punya disiplin dan berkarakter sesuai dengan harapan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Untuk kesepakatan silakan, kalau ini mau dipakai hiburan boleh, mau dipakai IEL silahkan. Kalau event-event ada untuk semangat, penambah semangat kalian, silahkan bisa dipakai ya. Terima kasih ya lagunya. Komunikasi kita gunakan WA group, tapi di sini karena nanti akan ada join guru, kemungkinan bahasanya formal. Ya, saya kasih saran bahasanya formal, tolong etikanya dijaga dalam bertanya, dalam menyampaikan pendapat, karena ada pantauan nanti ya. Kalau kalian mau bikin grup yang baru, anggotanya kalian saja, siswa-siswa 42 orang ini silakan. Jadi di sana bisa bebas mau bikin PR, nanyain PR, berkolaborasi mengerjakan tugas. Nah, itu ya sarannya ya. Oke, sudah, kita lanjut.
Lanjut kita membuat sebuah kesepakatan. Jadi ini rangkuman dari kesepakatan kelas yang tadi sudah kalian tuliskan pada sticky note ya. Ini kesepakatan kelas listnya. Poin yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Bisa kita setujui ini? Siapa yang harus menjaga kebersihan kelas? Semuanya bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas. Tiap harinya harus ada piket. Piketnya ingat disapu, ya, dibersihkan kelasnya. Usahakan kelas tetap bersih walaupun pada saat sudah selesai jam istirahat. Biasanya pengalamannya kalau jam istirahat sudah ada kotor, ada sampah. Nah, tetap jaga kebersihan karena kalian ada di main building, ada maksudnya setelah lapangan ini kelasnya terpantau gitu oleh semua orang ya. Menjaga kebersihan, ada piket, ya piketnya tiap hari bertugas, tapi tidak memungkinkan kalau di luar piket juga tetap harus menjaga. Nah, yang kedua, wajib mengikuti tata tertib atau aturan. Tata tertib atau aturan ini ada di mana ada? Di mana ada tata tertib atau aturan sebagai anak Ekasma? Di buku saku. Ada di buku saku aturannya. Aturan apa saja misalnya? Aturan berpakaian. Ingat. Ada yang melanggar untuk hari ini aturan pakaiannya? Enggak. Terus terima kasih. Ingat untuk dasi tetap terpakai. Sepatu ada aturan sepatu enggak? Nah, sesuai dengan hari ya. Calvin, aturan sepatunya gimana? Untuk hari apa aja memakai pantofel? Hari Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu memakai sepatu pantofel. Terus hari Kamis gunakan sandal slop karena berpakaian adat. Ya, kalau hari Jumat boleh sepatunya isi warna putih tapi dasarnya tetap warna hitam. Berarti ada kebebasan ya. Ya. Jadi kalian sudah dikasih ruang bebas sedikit untuk menggunakan yang ada strip putihnya nggak apa-apa, tapi tetap ada dasarnya hitam. Untuk ini kaos kakinya Kaos kaki harus berlogo. harus berlogo ya. Ingatin itu, kembali diingatkan kaos kakinya yang berlogo. Tapi kalau untuk antisipasi yang hujan-hujan basah, ini ada kaos kaki dari 2 berarti ya. Oke. Ada lagi tentang seragam, atribut sekolah. Nah, kita kaitkan dengan di sini yang datang tepat waktu. Datang tepat waktu dalam artian tidak terlambat, karena kalau terlambat ada sudah ada yang menjaga di depan yang bertugas memberikan hukuman. Biasanya dihukum apa katanya? Jadi diingatkan kembali karena sudah ada aturan tata tertib sekolah, diingatkan kembali. Saya cuma mengingatkan kembali, jadi kalian wajib mengikuti. Yang ketiga, wajib mengirimkan surat apabila tidak sekolah. Oke, suratnya wajib, pemberitahuan wajib ada. Kalau punya teman, surat bisa dititipkan sama teman. Tidak punya teman, aksesnya agak terbatas, mungkin rumahnya berjauhan. Ditulis kalau sakit surat izin dokter, atau kalau belum sempat ke dokter WA ke saya atau di grup boleh dikirimkan. Chat pribadi ke saya boleh, di grup boleh dikirimkan. Next, harus ada follow up-nya, tidak cukup aja dengan surat sakit, surat keterangan dokter juga, atau bila perlu orang tua menelpon gitu ya. Video call, bukan telepon tanpa kamera, open kan. Video call. Jadi yang sakit tidak bisa menuliskan surat atau memang urgent sifatnya, orang tua menelpon dengan open cam. Jadi saya tahu ini benar-benar orang tuanya. Jangan voice saja, jangan suara saja. Saya tidak menerima ketika ditelepon voice atau suara saja. Buka kamera biar tahu wajahnya, biar saya screenshot pertanggungjawaban dari orang tua terhadap darurat. Nah, itu ya, ingatkan itu. Boleh Bram, halo ganteng, Bram ganteng. Gimana tadi? Saya bilang apa? Bram ganteng. Loh, Bram ganteng. Saya bilang apa tadi Bram? Hah? Ini poin yang ketiga.
mengirim surat apabila ada sekolah. Terus tadi tambahannya gimana? Kalau meyakinkan video call. Oh iya, ingat ya, kalau tidak sempat menulis surat, nanti akan cross check biar tidak ada nanti di akhir semester akumulasi sakit banyak, ada kasus kalian yang pusing. Sebaiknya ketika ada masalah kan di awal-awal sudah diselesaikan. Jadi kami bersiap dengan permasalahan yang akan terjadi gitu intinya. Dan yang keempat, tidak makan atau ke kantin saat jam pelajaran. Saya ubah sedikit ya. Pada saat jam pelajaran ada di kelas. Pada saat jam pelajaran ada di kelas. Mengikuti pembelajaran pada saat jam pelajaran. Mengikuti pembelajaran pada saat jam pelajaran. Sesuai jadwal. Jadi mengikuti pelajaran di kelas sesuai jadwal pelajaran. Jadi kita hindari kata tidaknya dulu ya. Jadi kalau masih jam pelajaran, Anda harus ada di kelas. Jadi kalau Anda tidak ada di kelas, berarti akan ada konsekuensinya. Konsekuensi karena tidak ada di kelas, itu aja intinya ya. Next, poin 5, tiket bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Ini sudah ada linknya ke sini. Kebersihan poin 1 dan poin 5 ini terkait kebersihan antara tiket dan tugasnya sehari-hari menjaga kebersihan dan ada juga. Lanjut ke poin 6, solidaritas nomor 1. Ada yang mau masih masukkan maksudnya solidaritas nomor 1 ini? Teman yang susah, bisa bantu. Temannya sakit, opnam di rumah sakit, kita jenguk, kita urunan gitu ya, maksudnya bikin wakas untuk urunan menjenguk teman yang sakit gitu ya. Ada yang sakit gitu aja, itu solidaritasnya. Suka dukanya misalnya, kalau dukanya misalnya teman sakit, kita tengok. Kalau sukanya, kalau yang sukanya temannya kandas gitu, nah maksudnya apa tadi? Good feeling, diundang, kita datang. Oke, perwakilan atau dengan ngambok istilahnya ya. Oke, itu suka dukanya. Jadi solidnya, kalau temannya bolos boleh, Anda ikut bolos? Nggak boleh ya. Oke, jangan ikut-ikutan untuk break the rule atau melanggar aturan. Yang solidnya yang positif sekali lagi. Kalau di PWT ada kegiatan, solidnya ikuti semua kegiatan. Kalau di GLS misalnya ada program yang harus diikuti, ikuti dia. Itu namanya solid. Solid dalam artian yang positif, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah dan suka dukanya teman berbagi. Ya, berbagi suka duka dengan teman, event-eventnya. Dan juga solid yang lain adalah mengikuti kegiatan aktif di kegiatan-kegiatan sekolah. Next, 7, wajib iuran tiap minggu. Boleh saya tahu kasih informasi dong wajib iuran tiap minggu ini? Oh, ada pengumpulan wakas ya? Boleh tahu berapa? Belum. Oh, baru akan rencana. Setiap hari atau 1 minggu sekali? Minggu sekali. Kira-kira akan berapa besarannya? 2.000 sampai tidak ditetapkan mungkin. Range-nya antara 2.000 sampai 5.000 1 minggu sekali. Saya ikut ya? Ya, saya ikut ya. Nanti kalau memang ada kan nanti solidaritasnya misalnya ada sebelum bukunya eventnya itu dipakai ya. Ya nanti kolek-kolek saya mungkin sekalian saya. Ya, poin ini sudah lanjut. Saling menghargai antar guru dan siswa. Saling hargai, sama-sama teman hargai temannya. Saling hargai gurunya. Saya, guru yang lain ada di sini, ngajar di sini, kalian hargai dong. Penghargaan kalian apa? Dengerin. Jangan asik sendiri ngobrol. Saya paling seneng kalau ada anak yang aktif gitu, aktif di kelas ngobrol. Pasti saya selalu
nempel nanti. Jadi jangan salah ketika saya nempel terus di kalian, berarti kalian itu aktif. Saya sayang selalu. Saya ingat, saya taruh di sini, saya sayang selalu. Ingat ya. Ketika saya nempel ke kalian, berarti saya sayang kalian. Saya akan selalu mendekati kalian. Artinya gimana? Saya ingin merangkul kalian, biar kita jadi bestie, jadi teman baik gitu. Itu artinya menghormati, itu prinsip saya menghormati ya. Kayak menghormati dengan teman kayak gimana misalnya contohnya? Tolong jangan panggil nama orang tua. Jangan. Itu namanya menghargai teman ya. Saya takut ada ketersinggungan, kalian fighting nanti. Ya, jangan. Jadi yang tidak terbiasa, misalnya dia tersinggung, siapa tahu kita punya sisi sensitif. Nah, biasanya bercanda bu, cinta yang tersinggung. Jangan bilang begitu. Ada kalanya mood kita down, kita sensitif, sedikit aja ngomong orang yang kayaknya menusuk gitu, menusuk itu bisa tersinggung, labil, mau fighting. Nah gitu nanti saya takutnya begitu. Itu kita hindari. Sekali lagi ya. Itu harus dihindari di awal-awal. Menghargai. Gus. Siapa ya? Di belakang. Cok bagus. Nanti kalau saya sering nempel Cok bagus, itu artinya saya sayang Cok bagus ya. Berarti Cok bagus harus sering menghargai saya. Menghargai, dengarkan dan lihat. Fokus. Sekali lagi, fokus. Fokus. Oh, mantap. Tapan-tapan ditambahkan harus fokus pada pelajaran. Hai kelas. Hello kelas. How are you today? Oh, terima kasih sudah disapa balik. I'm so not so good, not so bad. Means that I enjoy this class. Somehow the swing of my mood because of you, your behavior in the class somehow can give me a very bad feeling, emotional one. Jadi saya kadang-kadang swing mood untuk FYI for your information. For your information. F ya, F-nya for, Y-nya your, I-nya information. Saya cepat swing mood. Tahu swing mood? Saya berubah-ubah gitu. Kadang saya swing gitu. Lihat kalian lagi swing mood saya, hidung tanduknya keluar. Itu jadi kembali lagi bagaimana menjaga mood saya gitu. Saya jadi kalian juga begitu. Kalau kalian ada teman yang ini senang kali ganggu-ganggu saya sedang fokus belajar, digangguin lagi. Kamu colek dia, fokus gitu. Fokus gitu kan ya. Fokus gitu kan. Ingatkan kembali untuk fokus. Kalau diganggu, fokus gitu kan. Untuk mantap harus. Sekali lagi Calvin, untuk mantap harus. Bus. Ya. Mantap. Fokus. Thank you. Terima kasih. Kita mulai dong. Sebelum kita akhiri ya, apa yang sudah kita bahas kali ini. Sekali lagi, kita sudah membuat kesepakatan kelas dan ada 8 poin yang kita sudah sepakati di sini. Ini akan kita jadikan patenkan sebagai keyakinan kelas. Oke, sekarang saya mau dengar dari kalian, dari siswa sekalian di sini kelas 11-10. Oke, bersediakah kalian mengikuti? Bersediakah Anda semua siswa kelas 11-10 mengikuti keyakinan kelas? Ya, sekali lagi saya mau dengar, bersediakah kalian anak kelas 11-10 mengikuti semua yang ada tertera di keyakinan kelas?